Anak-anakku sekalian, selamat datang pada pelajaran kelas 6, pelajaran agama Katolik. Adapun yang kita bahas pada hari ini adalah sifat-sifat gereja Katolik. Materi agama kelas 6, sekolah dasar, yaitu memahami identitas dan misi gereja melalui 4 sifatnya. Presentasi ini akan membahas secara mendalam 4 sifat hakiki gereja Katolik. 1. Kudus dan Katolik dan Apostolik, yang menjadi fondasi identitas misi gereja sepanjang sejarah. Tentunya materi ini akan bersumber dari Katekismus Gereja Katolik dan berbagai referensi teologi yang terpercaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi siswa-siswi kelas 6 SD. 4 sifat gereja Katolik. Gereja Katolik tidak hanya sebuah institusi keagamaan, tetapi sebuah realitas ilahi dan manusiawi yang kompleks, yang identitasnya ditegaskan melalui 4 sifat yang fundamental, yaitu 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Sifat-sifat ini tentunya bukanlah sekedar karakteristik tambahan, melainkan esensi yang menjelaskan hakikat gereja, misalnya di dunia dan hubungannya dengan Kristus. Keempat sifat ini secara resmi dirumuskan dan diakui dalam pengakuan iman Nikea Konstantinopel, yaitu pada tahun 325 Masehi. Kita coba melihat gereja yang satu, yaitu persekutuan dalam Kristus. Sifat 1, gereja berasal dari sumber dan modelnya yang paling agung, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagaimana Allah adalah satu dalam esensi dan 3 dalam pribadi, demikian pula gereja dipanggil untuk mencerminkan kesatuan ini. Ya, Yesus Kristus sendiri berdoa agar mereka semua menjadi satu. Itu dapat kita lihat dalam Injil Yohanes bab 17 ayatnya yang ke-21, menunjukkan kehendak ilahinya bagi gereja. Roh Kudus adalah prinsip kesatuan gereja. Melalui Roh Kudus, umat beriman disatukan dalam Kristus, membentuk satu tubuh mistik Kristus. Kesatuan ini termanifestasi dalam 3 aspek utama. Kesatuan iman. Umat Katolik di seluruh dunia memegang satu iman yang diwahyukan oleh Allah dan diajarkan oleh magisterium gereja. Ini mencakup pengakuan iman yang sama, ajaran-ajaran ataupun doktrin yang tak berubah, dan ajaran moral yang konsisten. Kesatuan ibadat terutama terlihat dalam perayaan sakramen, kemudian khususnya sakramen Ekaristi yang diwahyukan di mana-mana sebagai kurban yang sama. Liturgi gereja yang universal mengikat semua umat dalam satu doa dan puji-pujian kepada Allah. Kesatuan suksesi apostolik, ya, gereja dijaga dalam kesatuan oleh hierarki yang berasal dari para rasul melalui suksesi apostolik yang tak terputus. Paus sebagai penerus Santo Petrus dan para uskup dalam kesatuan dengan Paus memastikan kepemimpinan yang bersatu dan otoritas yang sah. Yang berikut sifat gereja yang kudus, yaitu gereja yang kudus dipanggil untuk kekudusan. Kenapa gereja dikatakan kudus? Karena yang pertama, kudus karena Kristus. Kristus adalah kepala gereja dan sumber kekudusan gereja. Ia menyerahkan dirinya untuk menguduskan gereja dan menghapusnya dari segala noda dosa. Yang kemudian,
pengudusan oleh Roh Kudus. Roh Kudus berkarya dalam gereja, membimbing menuju kepenuhan kebenaran dan kekudusan melalui sakramen-sakramen dan karunia-karunia-Nya. Roh Kudus menguduskan umat beriman. Kemudian ada tujuan gereja, yaitu menguduskan manusia. Misi utama gereja adalah mengantar manusia kepada kekudusan. Ia adalah sakramen universal keselamatan dari alat yang digunakan Allah untuk menyampaikan rahmat dan pengudusan manusia. Kemudian yang berikut, sifat gereja yang Katolik. Kita harus memahami dulu kata Katolik berasal dari bahasa Yunani, yaitu katolikos yang berarti umum, menyeluruh atau universal. Sifat ini mengungkapkan dua aspek penting. Yang pertama, kelengkapan dan kepenuhan. Maksudnya adalah gereja Katolik karena di dalamnya terdapat kepenuhan sarana keselamatan yang diwahyukan oleh Kristus. Iman yang benar, sakramen-sakramen, dan pelayanan apostolik. Tidak ada yang kurang dalam gereja untuk membawa manusia kepada keselamatan. Gereja memegang keseluruhan ajaran Kristus dan memiliki misi untuk menyebarkan ajaran keselamatan kepada semua manusia, dimanapun mereka berada. Yang kedua, kehadiran dan misi global. Gereja adalah Katolik karena ia diutus oleh Kristus untuk mewartakan Injil kepada seluruh dunia. Dapat kita baca dalam Injil Matius bab 28 ayatnya yang ke-19. Dan merangkul semua bangsa. Gereja tidak terbatas pada satu ras, budaya, atau wilayah geografis tertentu. Sejak Pentakosta, Roh Kudus telah mendorong para rasul untuk melampaui batas-batas Yudaisme dan membawa kabar baik ke setiap sudut bumi. Yang berikut kita coba melihat sifat gereja yang apostolik, penerus pewartaan para rasul. Gereja disebut apostolik karena ia dibangun atas dasar para rasul, saksi-saksi pilihan Kristus yang pertama dan diutusnya untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Sifat apostolik ini memiliki 3 dimensi utama. Yang pertama, dasar dan fondasi rasul. Gereja berdiri kokoh di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yang kedua, penjaga dan penerus ajaran rasul. Dengan bantuan Roh Kudus, gereja menjaga dan meneruskan ajaran murni para rasul tanpa penyimpangan. Yang ketiga, dipimpin oleh penerus para rasul. Gereja terus-menerus dibimbing dan dikuduskan oleh para rasul yang merupakan penerus melalui suksesi apostolik yang tak terputus. Mereka menerima otoritas dan misi dari Kristus melalui penumpangan tangan yang sah dimulai dari para rasul. Yang berikut kita coba melihat contoh implementasi sifat gereja yang satu. Ya. Yang pertama, perayaan Ekaristi Universal. Jadi di setiap sudut dunia, dari Vatikan hingga pedalaman Afrika, Ekaristi dirayakan dengan tata cara dan doa-doa inti yang sama. Yang kedua, pengakuan iman yang seragam. Dalam setiap perayaan sakramen, terutama sakramen baptis, Ekaristi dan Krisma, umat mengucapkan syahadat para rasul yang sama. Ini menegaskan kesatuan iman dalam doktrin dan ajaran gereja yang tidak berubah dan dari generasi ke generasi. Yang berikut ada kerjasama antar keuskupan dan komunitas. Jadi keuskupan-keuskupan di seluruh dunia meskipun memiliki otonomi tertentu,
bekerja sama erat dalam sinode, konferensi uskup, dan program misi global. Dan yang berikut, otoritas Paus sebagai pemersatu. Paus sebagai penerus Santo Petrus adalah simbol dari penjamin kesatuan gereja yang universal. Contoh implementasi sifat gereja yang kudus. Yang pertama, perayaan sakramen dan liturgi, misa harian, doa-doa, devosi, dan penerimaan sakramen, terutama ekaristi dan pengakuan dosa. Kemudian ada panggilan hidup bagi semua umat. Gereja mengajarkan bahwa setiap anggota, baik awam, religius maupun imam, dipanggil untuk kekudusan sesuai dengan status hidupnya. Yang berikut ada pendidikan dan pembinaan iman, yaitu melalui katekese, retret, rekoleksi, dan kelompok-kelompok pendalaman iman yang bertujuan untuk membentuk hati dan pikiran umat agar meskipun mengenal Kristus dan hidup sesuai dengan ajarannya. Kemudian yang terakhir ada karya karitatif dan keadilan sosial. Pelayanan kepada kaum miskin, sakit, dan terpinggirkan, serta perjuangan untuk keadilan sosial adalah wujud nyata dari kekudusan gereja itu sendiri. Contoh implementasi sifat Katolik dan Apostolik. Yang pertama, sifat yang Katolik. Coba perhatikan keterbukaan global. Ya, gereja mengutus misionaris ke seluruh dunia dan penjuru dunia untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Kristus. Kemudian ada komunitas multikultural, yaitu paroki-paroki di kota-kota besar, seringkali menjadi rumah bagi umat-umat dari berbagai latar belakang etnis dan kebangsaan. Kemudian ada dialog antar umat dan agama. Gereja Katolik secara aktif terlibat dalam dialog antar budaya dan antar agama. Kemudian ada sifat yang apostolik, implementasi sifat yang apostolik, kesinambungan pewartaan. Yang pertama coba kita lihat kepemimpinan Paus dan Uskup. Paus sebagai penerus Santo Petrus dan para uskup sebagai penerus para rasul. Ya, yang kedua ada sakramen tabisan. Melalui sakramen tabisan, kesinambungan apostolik itu dijaga. Para uskup yang baru ditabiskan oleh uskup-uskup yang sah, yang silsilahnya dapat ditelusuri kembali hingga sampai pada para rasul. Kemudian ada tradisi dan kitab. Ya, gereja Katolik juga menghormati baik kitab suci maupun tradisi suci yang bersumber dari wahyu. Kita masuk pada bagian terakhir, ya, kesimpulan. Ya, 4 pilar identitas gereja. Yang pertama, 1. Menegaskan kesatuan dalam iman, ibadat, dan kepemimpinan yang bersumber dari Allah Tritunggal dan diwujudkan melalui Roh Kudus serta Paus. Kudus, yaitu berasal dari kekudusan Kristus sendiri yang menguduskan gerejanya sebagai mempelai dan memanggil setiap anggotanya untuk hidup dalam kekudusan, maupun meskipun kelemahan manusiawi tetap ada. Katolik berarti universal dari seluruh, mencakup kepenuhan sarana keselamatan dan misi untuk menjangkau semua bangsa, budaya, dan ras tanpa batas. Apostolik didirikan di atas dasar para rasul, menjaga dan meneruskan ajaran asli, serta dipimpin oleh penerus para rasul melalui suksesi apostolik yang tidak terputus. Anak-anakku sekalian, demikian pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Tuhan memberkati.